Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mewawancari seorang guru di SMA Negeri Jombang, yaitu dengan Bapak Yogo SPD. Dan wawancara yang akan saya lakukan dengan Bapak Yogo kali ini mengambil topik yang berjudul Pembelajaran menyimak di SMA Negeri Jombang. Lalu tujuan dilakukannya wawancara kali ini sebagai pemenuhan nilai tugas akhir semester dari mata kuliah menyimak. Apa kata Bapak Yogo? Alhamdulillah baik. Mbak Lisa gimana kabarnya? Ya, juga sangat baik. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber dari topik yang akan saya kemukakan? Ya, saya bersedia. Silakan. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya mau mengajukan satu pertanyaan sebagai pendidik, yaitu menurut Bapak, apa itu menyimak? Ya, jadi menurut saya ya, menyimak itu adalah suatu kegiatan menyerap sebuah informasi, mengelola sebuah informasi dari apapun itu menjadi sebuah informasi yang padu sehingga nanti informasi itu bisa dituangkan lebih jelas. Itu menurut Bapak? Ya, itu menurut saya. Selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan. Pertama, menurut Bapak, mengapa pembelajaran menyimak itu penting diterapkan di SMA Negeri Jombang ini? Ya, baik. Untuk pembelajaran menyimak sendiri itu memang sangat penting, tidak hanya di SMA Negeri Jombang, dan seharusnya memang menyimak itu sudah diterapkan sejak anak berusia dini. Nah, begitupun juga dengan di SMA ini karena tingkatannya sudah lanjut, sudah menengah atas ya, maka pembelajaran menyimak sendiri itu menjadi sebuah pembelajaran yang tingkatannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, contohnya kenapa sangat penting? Karena anak zaman sekarang ini kan kedengarannya terlihat lebih suka melihat, lebih suka mendengarkan. Nah, jika hanya melihat dan mendengarkan sebuah informasi saja, maka mereka tidak bisa diarahkan. Maka mereka juga nanti hanya sekadar itu saja. Sebenarnya ketika mereka melihat, mendengarkan, ada banyak informasi yang bisa mereka serap. Nah, keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan menyimak, sehingga mereka nanti ketika mendengarkan video, melihat sebuah video itu apapun itu, mereka dapat mendengarkan atau mengambil informasi itu secara lengkap. Nah, tidak terputus-putus. Dan juga keterampilan dalam bahasa Indonesia lain juga berkesinambungan. Ada 4 keterampilan dasar: menulis, berbicara, menyimak, dan juga membaca. Ya, betul. Dan keempat-empat ini saling berkesinambungan. Orang akan belajar menulis juga pasti dia akan belajar menyimak juga, begitu. Kemudian ingin berbicara, dia pasti juga akan mendengarkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sangat penting sekali. Lalu selama Bapak mengajar di SMA Negeri Jombang, pernahkah Bapak mulai memberikan nasihat atau masukan akan pentingnya menyimak kepada para siswa yang Bapak ajar? Oh ya, itu selalu ya. Jadi ketika sebelum mengajar, ini anak-anak akan saya minta untuk menarik minat anak-anak membaca terlebih dahulu, begitu ya. Jadi ketika pembelajaran akan berlangsung, semua pembelajaran bukan hanya di bahasa Indonesia, ketika minat menyimak anak-anak itu rendah dan tidak bisa dibangkitkan terlebih dahulu di awal pembelajaran, nantinya anak-anak ini pembelajaran yang akan berlangsung itu akan sulit diterima. Sehingga pentingnya menyimak itu pun juga harus dikuasai. Jadi sangat penting untuk anak, dan itu selalu saya berikan kepada anak. Motivasi. Apa yang Bapak ketahui tentang pendekatan pembelajaran ini? Ya, jadi pendekatan pembelajaran menyimak itu kan banyak hal ya. Jadi pendekatan pembelajaran menyimak ketika kita melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di KD-KD tertentu yang membutuhkan menyimak, pendekatan tersebut harus disesuaikan. Karena nanti ketika anak-anak dalam pembelajaran tidak memperhatikan atau materinya sungguh membosankan, dan juga pendekatan menyimak itu juga tidak dilaksanakan dengan baik, nanti anak-anak tidak ada timbal balik yang bagus. Nah, selain itu pendekatan menyimak kan ada banyak sekali kan. Nah, pendekatan menyimak ini nanti bisa diterapkan di semua KD, di semua pembelajaran, baik itu bahasa Indonesia maupun pembelajaran yang lainnya. Nah, gitu. Sehingga anak-anak nanti dalam mengelola informasi akan mudah. Nah,
Ketika kita bercerita di awal, di depan sebuah kelas, kemudian mereka mendengarkan dengan baik, menarik minat mereka, sehingga mereka keterampilan menyimak mereka, ketika kita menerangkan banyak hal, mereka akan paham informasi kunci dari apa yang saya sampaikan. Gitu. Selanjutnya, dari yang saya pahami, jika pendekatan menyimak merupakan sebuah dasar sebelum mengajar melakukan metode menyimak yang sesuai untuk diterapkan di kelas yang akan diajar. Lalu, apa Bapak memiliki pendekatan tertentu sebelum menetapkan sebuah metode menyimak di kelas yang Bapak ajar? Ya, jadi untuk pendekatan tertentu itu bergantung dari kelas yang saya ajar, Pak. Di kelas kan banyak. Ada beberapa kelas yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pendekatan dan metode yang digunakan pun juga akan sedikit berbeda dari tiap kelasnya. Ada yang kelas langsung bisa diberikan metode menyimak, misalkan menyimak kritis, atau menyimak mereka misalkan menyimak, kemudian saya minta mereka untuk merangkum dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kelas yang aktif, kelas yang seru, nah itu bisa diterapkan. Tapi kalau kelasnya pasif itu mungkin kurang tepat, begitu. Jadi melihat kelasnya masing-masing dan bisa berkolaborasi dengan metode-metode yang lain. Apa alasan Bapak memilih sebuah pendekatan menyimak tersebut dan bagaimana penerapannya di kelas yang Bapak ajar tersebut? Ya, jadi pendekatan menyimak tersebut saya pilih bergantung dari kondisi mata pelajaran yang saya bawakan, jadi dari adik-adiknya, kemudian juga dari kondisi kelasnya, Pak. Jadi dari kondisi kelasnya bagaimana, kemudian kondisinya anak-anak juga bagaimana, juga mata pelajaran yang pas yang digunakan juga bagaimana. Nanti adik-adiknya seperti puisi misalkan, nah itu membutuhkan menyimak misalkan menyimak kritis ya. Nah, jadi nanti ketika anak-anak ada satu atau dua orang yang membacakan puisi, kemudian anak-anak nanti diminta untuk menyimpulkan maknanya, mana tersirat, mana tersuratnya. Lalu apa jadinya Pak jika ada siswa dalam satu kelas yang pasif gitu? Oh ya, jadi ini pasti ya, pasti ada di setiap kelas yang saya ajar. Jadi ketika ada anak yang terlihat pasif, kita mencoba untuk membangkitkan semangatnya terlebih dahulu. Jadi menggunakan metode yang lain dulu. Apa kesukaan anak ini atau apa hal-hal yang bisa membangkitkan anak ini agar mau menyimak pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi menarik permasalahan-permasalahan atau menarik pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan apa yang dia suka. Gitu. Dari yang saya ketahui, pembelajaran menyimak memiliki beberapa metode seperti metode langsung, metode komunikatif, Ya. banyak lainnya. Lalu metode apa yang sering Bapak terapkan di kelas yang Bapak ajar tersebut? Ya, ada banyak metode ya, ada metode langsung tadi, kemudian metode kadang begini Mbak, ketika melaksanakan satu metode saja dirasa kurang tepat karena di setiap kelas memiliki karakter berbeda-beda. Jadi semua metode bisa masuk ke dalam kelas itu. Ya, mungkin yang saya sering lakukan karena ini hal yang mudah juga dan anak-anak mungkin juga suka menggunakan metode ini ya, komunikatif gitu. Seperti apa itu? Ya, metode komunikatif itu jadi ketika saya berbicara atau ketika nanti saya menggunakan media sebuah video atau sebuah majalah atau hal yang lain, anak-anak nanti saya minta untuk melihat, merasakan bagaimana yang ada di situ, kemudian saya minta untuk merangkum, terus kemudian misalkan membuat membangun cerita ulang gitu, atau hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut, misalkan dalam cerpen ya. Nanti ketika anak saya suruh membaca, yang lainnya menyimak, kemudian nanti kita bangun lagi cerita itu bersama. Jadi akan terjadi komunikasi antara guru dengan anak. Bisa juga nanti saya berikan selembaran-selembaran, nanti ada satu membaca, membalas, membuat soal-soal atau bagaimana begitu. Lalu selama mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri Jombang, kendala seperti apa yang sering Bapak temukan dalam proses mengajar ketika menggunakan metode menyimak di kelas Bapak ajar tersebut? Ya, kendala yang sangat sering saya temui itu berkaitan dengan anak-anak yang pasif. Pembelajaran menyimak itu kan salah satu pembelajaran yang hampir anak-anak hanya diminta untuk menyimak saja atau mendengarkan informasi, mengambil sebuah informasi ya. Jadi entah dia hanya mendengarkan, melihat atau bagaimana. Nah
Nah, itu jika ada anak-anak pasif dan juga anak-anak tidak ada minat sama sekali, itu yang sangat sulit, itu kendalanya. Nah, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, maka anak-anak yang seperti itu tadi harus diberikan perlakuan khusus. Mungkin dengan cara, kalau yang biasanya saya laksanakan atau lakukan itu dengan cara anak-anak tersebut kita berikan topik-topik yang sesuai dengan alur berpikirnya. Mungkin dia sukanya menggambar, atau mungkin dia suka dengan ini ya, permasalahan misalkan dalam sebuah cerpen, dia suka cerpen-cerpen yang bergenre horor, kita berikan yang seperti itu. Tapi apa nggak capek itu Pak, kita memperhatikan satu-satu anak? Ya, itu kalau dibilang capek itu sebuah kewajiban dari seorang guru, Mbak. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang guru, mengajar di dalam kelas, guru yang baik itu akan memahami siswanya satu persatu. Meskipun belum semuanya, tapi setidaknya kita melihat secara sekilas dulu. Oh, anak ini memang kesukaannya seperti ini. Oh, anak ini karakternya seperti ini. Akan terbangun dengan sendirinya. Setelah memilih metode, selanjutnya adalah menerapkan metode tersebut. Lalu, apakah Bapak menerapkan sebuah metode pembelajaran menyimak tertentu selama melakukan kegiatan mengajar di kelas, dan apa target dari dengan metode tersebut? Ya, jadi kalau satu metode itu tidak ya, karena kan berbeda-beda setiap kelas. Maka yang saya gunakan juga bergantung dan menyesuaikan setiap kelas. Dan targetnya pun, kalau target pasti ketika anak diminta untuk menyimak, untuk berlatih menyimak, targetnya hanya satu, anak-anak menguasai keterampilan tersebut, bisa mengambil informasi dengan cepat, dengan tepat, dan dengan benar. Nah, ketika anak-anak mendengarkan atau hanya sekilas saja, mereka bisa mengambil keputusan, bisa mengambil informasi dengan tepat, bisa mengambil informasi yang pas. Nah, seperti itu. Itu targetnya, semua targetnya akan sama, tapi metode yang digunakan banyak. Ya, berbeda-beda ada kelasnya. Menurut Bapak, sebagai pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif dan efisien bagi Bapak dan siswa yang Bapak ajar? Ya, kalau dibilang paling efektif mungkin semua metode pembelajaran efektif semua ya, Pak ya. Jadi setiap kelas yang saya ajar mungkin akan berbeda-beda karakternya, sehingga dari pembelajaran tersebut metode-metode semuanya tepat. Tapi ada satu yang sering saya gunakan metodenya, mungkin dengan metode ceramah atau metode ketika metode ceramah ini juga digunakan, kita membangun dengan cerita-cerita yang seru, cerita-cerita yang kekinian, cerita-cerita yang bisa menarik minatnya anak-anak. Itu yang sering saya gunakan. Jadi karena anak-anak SMA ini anak-anak milenial, maka guru juga harus menyesuaikan. Nah, dengan metode ceramah menceritakan hal-hal yang disukai oleh mereka, maka mereka akan secara tidak langsung menyimak, mendengarkan. Kemudian kita akan bertanya lagi, mengulang informasi yang telah kita sampaikan tadi. Ya, untuk teknik menyimak ya, untuk teknik pembelajaran menyimak sendiri itu kan ada banyak. Ada teknik menyimak merangkum, ada teknik menyimak apa lagi ya, menyimak dari satu satu. Nah, contohnya kayak gitu. Atau menyimak kemudian dia saya minta untuk menuliskan pertanyaan, menyimak kritis. Yang paling sering saya gunakan menyimak kritis, Mbak. Ketika nanti anak-anak mendengarkan sebuah informasi, kemudian anak-anak nanti saya minta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan khusus, dan pertanyaan nanti akan ditukar dengan temannya. Itu akan pembelajaran menjadi lebih asik. Jadi teman-temannya yang mendengarkan, dia yang mendengarkan, dia yang membuat sebuah pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu nanti akan ditukarkan ke temannya yang lain, dan temannya yang akan menjawab dari simaan. Itu tuh menyimak kritis, membuat pertanyaan-pertanyaan kritis juga yang di luar dari, mungkin ada tidak berhubungan langsung dengan teksnya atau mungkin dengan mata pelajarannya, mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Contohlah satu, misalkan dalam sebuah cerpen, materi cerpen ya, saya bawakan sebuah cerita di situ. Ketika anak-anak mendengarkan, saya minta untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang ada di luar. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan khusus, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak hanya berhubungan di dalam saja, tapi juga ke lingkungan keluarga. Jadi ya. Lalu bisa Bapak berikan contoh seperti apa, kapan, dan kapan sebuah
Ya, jadi untuk teknik menyimak digunakan itu selalu ya Mbak, mungkin di awal. Jadi di awal itu pasti, karena target dari KD yang ada di dalam bahasa Indonesia sendiri itu di setiap ini ya, di setiap KD-KD-nya itu pasti ada membaca dan juga mendengarkan. Apa yang dia dengarkan, apa yang dia baca. Nah, salah satunya apa yang misalkan melalui teks yang didengarkan atau melalui teks yang dibaca, otomatis dia akan harus menyimak. Nah, itu pasti setiap kaki juga memerlukan itu begitu. Nah, nanti untuk mengambil informasi yang dia dapatkan kemudian dia olah disesuaikan dengan pembelajaran yang lain gitu. Baik Pak, itu sekian dari beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Ya. Mungkin Bapak punya saran atau pesan bagi guru muda atau para pengajar? Oh ya, baik. Jadi pesan saya untuk Bapak Ibu guru muda yang ada di luar sana, keterampilan anak-anak itu akan berbeda-beda. Jadi mungkin anak itu akan hanya memiliki satu keterampilan dan menguasai satu keterampilan saja. Sehingga yang saya harapkan Bapak Ibu guru bisa memahami keterampilan-keterampilan yang sangat disukai dan dikuasai oleh anak-anak. Kemudian diminta untuk berlatih sehingga dia menjadi seorang atlet. Fokus pada satu. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk sarannya juga dan semoga wawancara ini membawa manfaat Amin. untuk kita di para penonton nanti. Sekian dari saya dan Bapak Yuko. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.